Ah, selamat datang di In Real Life. Saatnya kita belajar di dunia nyata supaya kita nggak cuma book smart tapi juga in real life smart. Kali ini gue akan cerita sedikit tentang keuangan, sedikit tentang prinsip hidup, tapi dari pengalaman gue nonton konser John Mayer yang ketiga kemarin di Mumbai, India. Kayaknya kurang ya kalau gue nggak ceritain ini. So, gue ngantungin di sini supaya teman-teman dapat konteks. Berapa kilo kita? 14. Banyak juga yang mbak 95 ya. 97 penuh banget ya. Langsung ke Mumbai ya Kak. Message pertama in real life kali ini adalah murah atau mahal itu relatif, tapi terjangkau itu selalu bisa kita usahakan. Gua udah fans sama John Mayer for the longest time. Kayaknya kalau ditanya, lo mau nonton konser siapa? Number 1 John Mayer. Number 2 gue nggak tahu siapa. That's it. Gue nonton pertama 2014 di Budokan, Jepang. And then 2017 di O2 Arena di UK. And then yang terakhir nonton di Mumbai, India. Kenapa semuanya aneh-aneh? Dan kenapa nggak di Indonesia? Karena nggak jodoh aja. Ya, entah gue lagi ada kerjaan, entah gue berhalangan. Tapi yang kedua juga karena gue pengen maksimalin pengalaman gue. Nah, ini soal terjangkau tadi, teman-teman. Gue akan bicara dalam konteks gue Mumbai yang baru kejadian 2026 ini. Kita bahas biaya-biayanya dulu ya. Pesawat. Percaya nggak percaya, gue nggak bayar sepeser pun buat pesawat gue. Kenapa? Tuker miles. Milesnya dari mana? Transaksi yang memang setiap bulan dilakukan di bisnis gue, ya, atau keseharian gue, yang pelan-pelan selama bertahun-tahun dikumpulin bisa tuker tiket pesawat. Jadi ini ibaratnya adalah cashback dari gue bertransaksi dan loyal sama 1-2 kartu kredit tertentu. Ya, jadi kalau selama ini teman-teman ngerasa kayak, wah jangan pakai kartu kredit, itu adalah alat kalian berhutang ya. Enggak juga sih. Kalau gue melihat kartu kredit sebagai alat pembayaran, gue nggak pernah ngutang, selalu bayar lunas. Nah jadi terjangkau itu bisa diusahakan dengan cara itu. Pertama, pesawatnya aja mungkin kalau gue bayar sendiri bisa belasan juta mungkin. Ya, apalagi kalau bisnis, ya bisa puluhan juta gitu. Sekalian aja lah ya gue spill daripada nanti banyak yang DM. Jadi gue tuh dapat milesnya paling banyak dari bonus miles sama pakai kartu kredit OCBC Voyage. Kenapa? Karena benefitnya banyak. 1, poin kadaluarsanya 2 tahun. Dapat unlimited lounge domestik, 2 kali lounge internasional yang rekanannya Dragon Pass. Terus perolehan milesnya juga menurut gue masih make sense, 12.000 per miles. Sekaligus gue juga emang nasabah di situ. Jadi gue manfaatin aja semua ekosistem yang dia punya. Jelas ya sampai sini. Kalau ada yang pengen cari tahu lebih lanjut, cek aja di deskripsi, nanti gue kasih linknya. Yang kedua, hotel. Kali ini gue berangkat sama temen gue yang juga fans John Mayer. Ini John Mayer dia yang keempat kayaknya. Gue nanya sama dia, bro, lo berkenan nggak untuk share kamar hotel sama gue? Gue sih nggak masalah. Tapi gue ngorok loh. Sekali-sekali ya kalau udah capek. Ya udah nggak apa-apa, lo ngorok juga bisa tidur kok. Oke, let's go. Ini baru keluar nggak nyampe 1 menit, isinya udah begini. Nah ini langsung nih, kebanggaan nih. Padahal hotel kita cuma 1 kilometer dari sini. Anjir. Right, yes, let's go. Gua agak susah mengerti bahasa Inggrisnya, men. Gue kayak, ya, halo, gimana? Gue nggak enak sih sama dia. Ini cepat, tapi cepatnya tuh pakai aksen. Kita akhirnya dapat hotel bintang 5 yang ternyata, men, di India tuh hotel ternyata nggak semahal itu. Bahkan lebih murah daripada Singapura, lebih murah daripada Jakarta bahkan. Ya, gua berdua bagi-bagi, total spending kita satu orang 3 juta. Masuk akal banget. Menurut gue ya, berarti per malamnya 1,5 juta gitu. Right? Ini bagaimana ceritanya ya? Kita disuruh tidur di kamar yang kamar mandi tembus pandang, bro. Ini gimana bro kita mandinya, bro? Ntar mandi di gym aja deh.
Tenang. Ini bisa ditutup kok, bisa ditutup. There you go. It's all complimentary? Wow. What do we got? Some trail nuts. I wish it's sparkling. What do we have here? Kayaknya minibar nggak mungkin free deh. Bahayanya stay di hotel kayak gini adalah all the luxury, man. Ini sabun cuci tangannya aja labu. Bahaya banget kalau terbiasa sama luxury ini, man. Kemudian tiket John Mayer-nya. Kita tuh mengusahakan karena sadar diri ya, udah tua gitu ya. Kita pengen yang bisa kita leyeh-leyeh, yang nggak perlu ngantri, yang bisa ada express lane. Ya udah, kita beli yang platinum. Reasonable lah, sekitar 5 jutaan kecil gitu. Kalau di Jakarta, nggak mungkin platinum dapat segitu. Nih tanya nih yang habis nonton konser Korea, berapa lu bayar? Bukan platinum kan? And then, pas gue nyampe, gue kaget banget. Itu kan acaranya di race course, namanya Mahalaxmi, ya, tempat pacuan kuda. Memang segede itu. Lo ngerasa aman karena polisinya banyak, tapi lo juga bertanya-tanya kenapa sebanyak ini? Satu, gue masuk udah nggak ngantri, jalur khusus. Dua, dari pintu masuk gue setelah entrance, itu disiapin mobil buat shuttle ke tempat konser. Dan itu mobilnya ada kayak belasan men yang ngantri men. Jadi lo nggak perlu jalan 2 kilo gitu. Dan menurut gue di tengah-tengah debunya tempat pacuan kuda dan bau-bau sedikit pop kuda ya, itu sangat ngebantu sekali. And then yang bikin gue shock lagi, areanya dibikinin area tertutup khusus platinum, dibikinin area yang ber-AC, ruangan di dalamnya isinya semua orang yang platinum, dapat makan sepuasnya, dapat minum sepuasnya termasuk bir dan alkohol. Dude, kayaknya kalau malam itu gue maksimalin minum alkohol sampai gue mau, itu balik modal kayaknya 5 juta tuh. Ya. Tapi ya, of course gue nggak pengen mabok kan. Dan gue udah aware kesehatan, jadi ya gue minum secukupnya aja untuk bisa enjoy. Dan pastinya harus nyobain birnya India, Kingfisher. Pertama kali nyobain Kingfisher. Light. Manis nggak sih? Light. Menurut gue lebih manis dari biasanya loh. Ya light, nggak sepahit. It's good. Gue ngerti kenapa bisa rame di India, orang suka. Kalian cari deh, ada seriesnya di Netflix ngomongin tentang Indian billionaires. Kingfisher ini salah satu billionaires yang berawal dari bikin bir, akhirnya dia bikin pesawat terbang, airline. Awalnya bagus banget, tapi kemudian collapse. Dia bahkan pernah punya tim Formula One. Ya, seru banget, cari di Netflix. Jadi menurut gue terjangkau itu bisa diusahakan. Apalagi dengan 5 jutaan dapat semua benefit itu, menurut gue men, nggak akan pernah gue dapat yang kayak gitu di Indo menurut gue. Bro, jangan sampai dehydrated. 1, 2, cheers. Intermezzo dikit sebelum gue ke pesan berikutnya. Jadi pas sampai di sana itu di area Platinum Lounge, gue seneng untuk bisa berkenalan. You know what? Gue membuka obrolan sama quote-unquote mas-mas yang jagain booth merchandise gitu. Acara jam 8.30, 4.30 gue udah nyampe karena gue pengen jadi orang pertama yang punya ini. Dan gue pengen jadi orang yang bisa ngebantuin teman-teman yang suka, bisa gue beliin juga. Akhirnya ada sekitar 5-6 orang yang nitip gue dan gue beliin, dan mereka pastinya akan seneng banget ketika nerima ini. Kalau lo pengen dapat perks kayak gini juga, cari gue di Instagram, follow channelnya gue, Belajar Berkarya Berlibur. Ya, di situ gue lebih sering update dibandingkan dengan kalau gue di stories atau di konten surprise seperti kayak gitu ada di situ. Tadi sampai mana ceritanya? Oh ya, ketemu. Gue ngajak dia ngobrol. Iya, karena gue ngeliat kayak kesian aja nih orang ya. Dia di situ nggak bisa nonton, tapi dia sebenarnya beruntung karena dapat akses tanpa harus beli tiket. Tapi nggak bisa nonton karena masih jagain booth. Gue tanya, bro, lu fansnya John Mayer juga? Iya, gue fansnya John Mayer. Terus kalau kayak gitu di sini lu nggak boleh nonton dong? Iya nih, kalau jualan belum habis ya gue jagain booth terus. Oke, gue bantu habisin. Akhirnya gue buka PO gitu kan. Gue belilah ada lumayan banyak lah ya. Temen gue juga yang bareng sama gue, Dennis, beli lumayan banyak. And then pas kita balik lagi berkali-kali dia bilang, this is my favorite customer. Jadi teman banget. Dia akhirnya ngobrol, minta follow-followan di IG. Terus gue tanya sama dia ini nih, lagu favorit dia. What's your favorite John Mayer song? Mine is Gravity. Gravity! Alright, good call. Nah, congrats, lagu lu diputerin. That's a long song, and I did it better with a song called Gravity.
And then yang kedua menurut gue menarik banget adalah gue beraniin ngobrol sama orang yang lagi di booth merchandise, 2 cewek, 1 Indian, satunya lagi agak bule gitu. Terus gue tanya, lo di sini udah nonton konser yang keberapa? Pertanyaan pertama langsung jackpot. Temennya dia yang India ini bilang, temen gue yang satu ini lo gak kenal? Ih, mohon maaf, gue gak tahu gitu. Ini konser dia udah yang ratusan. Dalam hati gue, ratusan? Masa sih? Terus dia bilang, lo gak tahu nih akun Instagram ini? Globetrotting for Mayor. Gue cari dong Instagramnya. Men, foto profil dia udah pernah pelukan sama John Mayer. Gila, levelnya beda. Terus ngelihatin postingan dia, ternyata guys, dia membuat liputan setiap konser John Mayer yang didatengin. Gue nih ke Mumbai, dia pergi ke semuanya. Jadi di trip kali ini, John Mayer tuh ke Mumbai, ke Abu Dhabi, sama ke Bahrain. Gue cuma ke Mumbai, dia lanjut 3-3-nya bro. Wah, beda nih. Teman-teman nggak nyangka ketemu sama Sandra and Jess. Sandra udah nonton more than 100 konsernya John Mayer. Okay, the question is, what's your favorite John Mayer concert in what city? Difficult question. It's a private one. He did a birthday one in Dublin that was really amazing, where he played on his birthday. That was really nice. And he's done 2 on his birthday. He also did one in Copenhagen as well, which was really great. How about you? Hong Kong probably. Hong Kong? Yeah, but those are just the 2 shows in Asia, and now this is my 3rd one. So Thank you for sharing. that'll be great. And hopefully this India will be the next Big best thing. concert for all of us. Hopefully. Berikutnya terjangkau ya. Makan. Bayangin ya, 1,5 juta per malam itu udah termasuk sarapan yang aduh gila men. Sarapan di Fairmont, gila lu di service banget, pelayannya asik-asik, lu dikasih penjelasan makanan ini bedanya apa. Gue suka banget cobain Indian food kan. Everything was amazing menurut gue, disajikan dengan fresh, gak ada yang gagal di sarapan mereka. Yang tadinya gue cuma rencana, ya habis nge-gym, makan bentar lah, setengah jam. Men gue duduk 1,5 jam men. Semua gue explore dan gue cobain, karena semenarik itu. Berarti makan pagi udah done dong, nggak perlu bayar lagi. Ini first timer semua buat gua. Chicken keema, turns out very good. Ini kayak daging cincang rasanya pedas banget. Good idea. Tadi Dennis bilang kayaknya ini kayak beef bolognese ya. Enak buat kalau pasta ya. Sama pasta. So good. Dan ini egg burji, which is basically telur, cincang juga. Ini buat gue sih bisa jadi makanan sehari-hari lah ini. Terakhir chickpeas. Ini lumayan predictable, lebih ke arah kari. Ya. Nah makanannya banyak yang vegetarian ya. Mungkin karena di sini sapi adalah binatang yang disucikan ya. Gue merasa kurang protein gitu. Dan itu saking kenyangnya kadang-kadang kita skip makan siang sampai kayak sore banget baru makan. Dan kalaupun kita makan, ternyata restoran-restoran di sana harganya 11-11 sama lu kayak ke mall di Jakarta. Jadi menurut gue kayak cuma pindahin hidup gue di sini ke Mumbai untuk berapa hari, which gue akan spend juga buat makan. Jadi kalau dihitung-hitung teman-teman, spending gue untuk nonton di India, itu kayak gue hidup di Jakarta aja, gitu. Dan in return gue dapet experience yang luar biasa. Kaos ini menurut gue salah satu kaos yang terjangkau karena gue pernah beli kaosnya mereka. Nih ya. Ini Live with John Mayer sama gelasnya John Mayer. Ini serial radionya John Mayer di Sirius XM. Ini satu kaosnya $35 bro. 600.000 gitu. Tapi gue bisa beli dengan harga normal. Kenapa? Titip sama temen gue. Thank you sama temen gue yang baik-baik ya. Ini Sopra gue dikirimin sama labelnya langsung. Mungkin karena mereka tahu gue suka John Mayer. Thank you sama Kak Ika Natasha yang hook us up. Ini juga gue ditip sama temen. Ini konser solo dia di beberapa negara 2023 ya kayaknya ya. New York, Pittsburgh. Oh no, ini cuma konser yang di Amerika deh. Phoenix, Los Angeles, Boston. Ini bukan konser di Solo ya teman-teman. Anyway, The Search for Everything ini menurut gua konser dia yang terbaik yang gue pernah datengin. Oke, nah kenapa? Menurut gue ini terjangkau karena seperti yang kita bahas di In Real Life yang pertama, lu punya duit put, belum tentu lu bisa beli ini bro. Kenapa? Gue nggak mau jual juga. Kalau lu nggak kesana nonton atau lu nitip temen lu, nggak akan punya gitu. Ini udah masuk ke level collectibles. But anyway, itu poin pertama. Murah mahal itu relatif,
tapi terjangkau itu bisa kita usahakan. Terjangkau buat siapa? Terjangkau buat lu. Yang kedua yang pengen gue share adalah, kita sering kalau ngomongin keuangan tuh pasti ngomongin soal apa? Delayed gratification. Menunda kesenangan sesaat. Bener nggak? Pasti itu muncul. Kenapa? Itu akan dikaitkan dengan, oke, kita ada baiknya menabung, menunda kesenangan sesaat, jangan FOMO, jangan terlalu boros, supaya kita bisa cukup dana yang kita kumpulin. Dana ini satu titik, setelah dia compounding interest, bunga berbunga berkali-kali, efek bola salju akan sampai di satu titik yang jumlahnya cukup besar, sehingga dari bunganya aja kita bisa cukup untuk hidup. Disitulah baru kita bisa mulai untuk quote-unquote menikmati hidup, dan delayed gratification-nya mulai kita kurangin berangsur-angsur. That's good menurut gua. Nggak ada yang salah dengan itu. Belajar untuk menahan diri. Tapi menurut gua harus dilengkapi dengan pemahaman bahwa uang itu adalah alat, dan alat itu harus dipakai. Dipakai buat apa? Dipakai buat 3 masa. Menyelesaikan masalah, dinikmati di masa kini, dan untuk menyiapkan masa depan. Supaya kita nggak ngerepotin orang, nggak ngerepotin anak-anak cucu kita. Nah, delayed gratification, itu kita ngomongin soal masa depan. Tapi kalau kita punya masalah yang kita bisa beresin sekarang dengan uang, dan kita punya budgetnya, beresin masalahnya. Kenapa? Masalah itu beres, kita jadi punya kapasitas lebih, energi lebih, untuk berupaya lebih supaya lebih produktif. Yang kedua, buat dinikmati di masa kini. Jangan sampai kita menyiapkan masa depan, fokus 100% ke masa depan, sehingga tidak ada sisanya untuk kita punya kehidupan yang bernyawa gitu. Soulless, nggak ada keseruannya, sangat boring jadinya kehidupan kita. Setiap orang pasti punya cara ngebalance-nya sendiri. Tapi dengan sadar akan 3 masa itu, gue jadi somewhat bersyukur ketika gue bahkan belum tajir-tajir banget. 2014, gue mengupayakan untuk bisa travel. 2014 itu berarti kurang lebih 6 tahun setelah gue lulus kuliah. Ya kalian bisa tebak lah, orang baru lulus kuliah 6 tahun kira-kira udah seberapa tajir sih? Nggak ada lah yang kayak orang-orang sebelum usia 31 miliar tuh. Tapi, ya gue bisa mengupayakan terjangkau versi gue. Terjangkau versi gue waktu itu adalah bisa terbang nyamperin pacar gue waktu itu yang sekarang jadi istri ke Jepang dengan budget 3,8 juta, dapat tiket PP Jakarta Haneda, walaupun mampir dulu di Malaysia berjam-jam untuk transit. Tapi bisa. Sampai sana gimana tinggalnya? Nebeng. Makannya apa? Matsuya yang 380 yen, 50.000 sekali makan. Pagi, siang, sore ya makannya itu aja. Karena apa? Terjangkau versi gue waktu itu. Yang penting gue bisa ngerasain hidup yang bernyawa, hidup yang benar-benar hidup. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Nah, jadi pesan gue kali ini adalah punya balance itu kalian yang atur sendiri. Jadi kalau di 2026 ini teman-teman ngelihat, ih Ruby hampir tiap bulan jalan-jalan yang gue ngeliat di Instagram. Bukan jalan-jalan bro, setengah jalan setengah kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun gue jalan, karena gue sudah bisa mulai menikmati hasil delayed gratification yang gue mulai ketika gue lulus kuliah hampir 20 tahun yang lalu. Itu prakteknya in real life. It's been a long night in New York City. It's been a long night in Fontaine Rouge. I don't remember you looking any better, but then again. Kalau lu tanya gue, konser ini gue rating berapa? 9 out of 10. Untuk John Mayer-nya toh. Overall experience-nya 10 out of 10. Spesifik buat John Mayer 9 out of 10, kenapa? Karena satu, awalnya kan konser ini dijadwalin di Januari. Terus kemudian reschedule bro, ke Februari. Nah di situ gue kayak, aduh ada aja drama ya. Belum lagi muncul berita tentang virus Nipah gitu kan. Ternyata John Mayer itu harus memundurin show-nya menurut gue karena temen satu bandnya dia di Grateful Dead meninggal dunia. Namanya Bob Weir. Of course lah kalau temen baik lu meninggal dunia satu band ya lu akan beresin itu dulu, lu akan coba selesain grieving-nya lu dulu. At least sampai fase pemakaman dan segala macem. Jadi sangat understandable. Yang keselnya adalah original schedule itu mulai jam 7.45 malam. Setelah ganti tanggal jadinya 8.25.
Jadi kita rugi 745 ke 825 itu sekitar 35 menit kita rugi. Entah kenapa. Firasat gue sih ada bos-bos, pejabat-pejabat yang pengen foto bareng ya. Firasat gue. Karena abis show tiba-tiba banyak banget tuh Instagramers yang ngepost foto sama John Mayer di backstage. Bayangin bro, kalau ada 50 orang aja di belakang nunggu. Satu orang 1 menit. Ya apa enggak 1 jam nunggunya di belakang. Jadi menurut gue salah satunya karena itu. Dan yang keselnya lagi, karena itu area outdoor, India punya policy jam 10 malam nggak ada lagi acara. Jadi 9.55 John Mayer minta maaf ke semuanya. Mohon maaf ya, gue pengen sih ada encore, tapi ya aturan nggak aturan. Jam 10 gue udah selesai. Jadi ini lagu terakhir ya, nggak ada encore ya. Ya sudah, lagu terakhir nyanyi, bye. Gara-gara itu 9 dari 10. Tapi everything else menurut gue 10 out of 10. Ini setlistnya. Menurut gue momen terbaik adalah hampir di akhir ketika lagu Age of Desire sama lagu favorit gue In Your Atmosphere. So, that's it untuk episode In Real Life kali ini. Gue pengen dengar pendapat teman-teman semua. Apa sih delayed gratification versi lo dan juga cara lo untuk menggunakan uang sebagai alat dengan 3 masa tadi. Masa kini, masa depan, dan menyelesaikan masalah versinya. Lo balance-nya gimana? Episode ini ada hadiah nggak ya? Ada nggak ya? Nggak tahu sih ada apa enggak. Tapi kalau nonton sampai tuntas dan lu nulis sesuatu di sini, nanti gue cari deh hadiahnya. Nih guys, ini baru double. pengalaman India yang Because of sesungguhnya. traffic. ये वाला ना ये वाला हाँ ये वाला